Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast aku. Perkenalkan, nama saya Zoya Bintari, umur saya 21 tahun. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Baiklah, di sini saya sedang melakukan KKN DR berbasis media sosial dan saya diharuskan untuk membuat salah satu podcast. Baiklah, teman-teman, di sini kita akan melakukan diskusi santai dengan tema yaitu generasi milenial. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa ya itu generasi milenial? Menurut artikel yang pernah saya baca, di situ ada para ahli yang berkata bahwasannya generasi milenial itu adalah generasi Y atau sekelompok anak muda yang dilahirkan pada tahun 1980 sampai 2000-an. Yaps, mereka yang lahir pada tahun itu dapat dinyatakan bahwasannya pada saat mereka lahir, teknologi udah semakin di depan. Teknologi semakin canggih, apa-apa bisa dicari dengan cepat. Apakah itu yang disebut dengan generasi milenial? Itu menurut jurnal yang saya baca loh teman-teman. Kalau menurut kalian, kira-kira apa ya generasi milenial? Kalau saya pribadi ditanya, apa itu generasi milenial? Saya akan menjawab bahwasannya generasi milenial itu adalah saya. Saya adalah generasi milenial, di mana saya anak muda yang mampu mengeluarkan ide-ide baru atau mampu membangun negeri dengan cara saya sendiri dan dapat membantu Indonesia semakin maju. Kalian tahu nggak sih apa ya karakteristik dari anak generasi milenial? Kira-kira apa aja ya? Yuk ikutin selanjutnya. Oke teman-teman, jadi karakteristik anak generasi milenial ada beberapa sih. Yang pertama, mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin. Kira-kira kenapa ya anak generasi milenial itu ingin sekali menjadi pemimpin? Nah, teman-teman, anak generasi milenial itu mempunyai hasrat untuk mereka memimpin salah satu pekerjaan atau kelompok. Anak yang generasi milenial, jika mengikuti salah satu organisasi di sekolah atau di kampus, jiwa-jiwa anak generasi milenial itu akan bergejolak untuk menjadi pemimpin. Mereka ingin sekali merasakan bagaimana ya jadi pemimpin. Nah, itu yang menjadi salah satu karakteristik anak generasi milenial. Yang kedua, mereka melakukan tantangan. Anak generasi milenial itu suka sekali dengan tantangan loh teman-teman. Bener nggak? Kalau kalian yang anak-anak generasi milenial suka nggak dengan tantangan? Pastinya suka dong. Anak generasi milenial itu paling suka dengan tantangan. Ketika anak generasi milenial itu tidak dibolehkan untuk naik gunung atau menjadi pimpinan, maka dia akan tetap berusaha untuk bagaimana cara dia bisa agar dia bisa untuk naik gunung atau agar dia bisa menjadi pemimpin salah satu organisasi. Dia harus bisa mendapatkannya karena anak generasi milenial sangat suka dengan tantangan. Dan yang ketiga, ada yang tahu nggak yang ketiga apa? Anak generasi milenial itu menyukai perbedaan dan menghargai perbedaan. Anak generasi milenial itu mereka selalu bisa menerima kekurangan dan kelebihan mereka, dan mereka juga bisa mendengarkan pendapat orang lain. Belum tentu semua orang itu bisa mendengarkan pendapat dari orang lain. Namun anak generasi milenial itu sudah pasti bisa menerima pendapat dari orang lain. Yang keempat, anak generasi milenial berani untuk mengambil keputusan. Anak generasi milenial itu rata-rata jika dia suka
dengan pekerjaan itu atau dia tidak suka dengan organisasi itu, maka anak generasi milenial itu akan berani untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya dan teman-teman lainnya. Ketika dia tidak suka untuk melakukan pekerjaan itu, maka dia tidak akan melakukannya. Namun sebaliknya, ketika dia suka dengan pekerjaan itu atau organisasi tersebut, maka dia akan mempertahankan organisasi itu. Dan yang terakhir, anak generasi milenial itu mempunyai sifat percaya diri yang tinggi. Benar atau benar? Untuk anak-anak generasi milenial pasti benar kan? Mempunyai percaya diri yang tinggi? Ya pasti dong. Anak generasi milenial itu ya pasti mempunyai percaya diri yang tinggi, karena mereka percaya nih sama diri mereka bahwasannya mereka mampu untuk menjadi pemimpin, melakukan sesuatu pekerjaan. Baiklah teman-teman semua, sepertinya waktu kita sudah habis. Jadi untuk anak-anak generasi milenial harus bersemangat untuk bisa mampu mengeluarkan ide-idenya dan mampu untuk bersaing sehat di masa depan yang akan datang. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Zoya Bintari, generasi milenial.